Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BAK Universitas Muhammadiyah Magelang akan menyampaikan profil seputar BAK. BAK merupakan singkatan dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Visi dari BAK adalah mewujudkan pelayanan yang profesional, inovatif, dan informatif dalam bidang akademik dan kemahasiswaan yang unggul, Islam, dan bermutu. Misi dari BAK adalah terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dan profesional, tersedianya informasi data yang akurat dan komprehensif, tersedianya informasi dan prosedur layanan yang efektif dan efisien, sehingga mudah dipahami masyarakat. Terwujudnya sistem informasi akademik yang terintegrasi mudah, diakses, dan adaptif. Tujuan dari BAK adalah menghasilkan kepuasan layanan administratif bidang akademik dan kemahasiswaan secara profesional dan mudah dipahami terhadap stakeholder internal, yaitu mahasiswa, dosen, unit, dan stakeholder eksternal, yaitu calon mahasiswa dan masyarakat. Menghasilkan layanan dengan berbasis sistem informasi perangkat lunak yang handal dan familiar terhadap stakeholder dalam kebutuhan layanan teknis maupun informasi data. Tugas dari BAK adalah 1. Mengelola sistem dan strategi proses penerimaan mahasiswa. 2. Mengelola kegiatan penerimaan mahasiswa baru. 3. Mengelola administrasi registrasi mahasiswa. 4. Mengelola administrasi legalisasi akademik dan evaluasi akademik. Struktur dari BAK adalah BAK berada di bawah naungan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. BAK sendiri terdiri dari Kepala Biro Akademik dibantu 2 Kepala Bagian. Yang pertama, Kepala Bagian Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB. Kedua, Kepala Bagian Layanan Akademik. Layanan PMB telah mahasiswa jumpai ketika proses pendaftaran mahasiswa baru yang berada di lingkungan kampus 2 Unima seperti yang ada di gambar. Dan untuk layanan akademik, berada di Gedung Rektorat Lantai 1 Kampus 2 Unima. Layanan akademik memberikan pelayanan administrasi dan data akademik meliputi 1. Batal tambah mata kuliah, yaitu proses perubahan entry KRS setelah melakukan pembayaran. 2. Penghentian studi sementara atau cuti akademik, yaitu hak mahasiswa untuk berhenti sementara untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu. 3. Pindah status kelas, yaitu mahasiswa yang melakukan proses pindah kelas dari kelas reguler ke paralel atau sebaliknya. Permohonan pindah kelas diajukan sebelum melakukan input KRS. 4. Pindah program studi, yaitu mahasiswa yang melakukan proses pindah program studi dari program studi asal ke program studi tujuan yang masih di dalam lingkungan Unima. 5. Konversi, yaitu mahasiswa yang aktif kembali dengan NIM baru dikarenakan habis masa studi atau tidak aktif selama 4 semester berturut-turut. 6. Surat keterangan lulus, yaitu surat keterangan yang ditandatangani Wakil Rektor 1 bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dengan bukti surat keputusan yudisium. Surat keterangan lulus ini berlaku sampai diterbitkannya ijazah. 7. Wisuda. 8. Tunggu wisuda. 9. Surat keterangan pengganti ijazah. Surat keterangan pengganti ijazah dapat diterbitkan apabila 1. Ijazah hilang. 2. Ijazah rusak. 3. Terdapat kesalahan penulisan. 10. Perubahan data mahasiswa atau PDM di PD Dikti dan SIMAK. Setiap awal semester,
Mahasiswa wajib melakukan registrasi secara online untuk aktif atau cuti kuliah. Jika tidak melakukan hal tersebut, maka statusnya tidak aktif atau dinonaktifkan. Berikut ini merupakan sirkel grafik kegiatan administrasi akademik setiap semesternya. Registrasi diawali dengan login KRS. Sebelum melakukan entry KRS, mahasiswa harus mencetak form KRS di krsol.ummgl.ac.id. Perwalian. Apa itu perwalian? Perwalian adalah mahasiswa melakukan bimbingan ke DPA dengan membawa KHS dan form KRS untuk konsultasi mata kuliah yang diambil dan meminta diaktifkan entry KRS di KRS online. Entry KRS online. Setelah melakukan perwalian dan akses entry KRS diaktifkan oleh DPA, mahasiswa dapat mengentrikan mata kuliah secara online di krsol.ummgl.ac.id. Pembayaran angsuran 1. Pembayaran angsuran 1 dapat dilakukan di Bank Jateng atau Bank Syariah Mandiri dengan menunjukkan KTM. Perkuliahan. Saat perkuliahan, ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu pembayaran angsuran 2. Pembayaran angsuran 2 yaitu proses pembayaran mata kuliah yang telah diambil dan dibayarkan sebelum ATS. ATS atau asesmen tengah semester. Setelah kegiatan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik, akan ada proses evaluasi, yaitu AAS atau asesmen akhir semester. Dan setelah itu akan muncul nilai. Kegiatan seperti ini akan Anda lakukan setiap semesternya. Berikut ini merupakan tampilan halaman depan KRS Online Unima. Hal pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru adalah cek biodata diri. Pertama, login di krsonline.ummgl.ac.id. Inputkan NPM atau nomor pokok mahasiswa dan password yang telah diperoleh dari bagian pengajaran atau TU fakultas. Pilih biodata, cek data. Apabila ada update data seperti email dan nomor telepon, pilih rubah data. Update data kemudian simpan. Namun, apabila ada ketidaksesuaian data antara KRSOL dan akta ataupun kartu keluarga, seperti nama, NIK, tempat tanggal lahir, mahasiswa wajib melaporkan ke layanan akademik. Berikut ini merupakan tampilan halaman depan web layanan akademik. Untuk mahasiswa yang membutuhkan layanan akademik, berikut salah satu contoh tutorial permohonan layanan akademik. Pertama, buka web akademik.unima.ac.id, kemudian pilih layanan. Login dengan NPM dan password Anda. Pilih salah satu menu di pojok kiri sesuai yang Anda butuhkan. Lengkapi data, simpan, kemudian download. Lengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Upload berkas persyaratan. Konfirmasi ke hotline akademik. Tunggu balasan apabila belum sesuai, akan ada pemberitahuan untuk revisi. Apabila proses telah berhasil, akan memperoleh surat keterangan dan proses selesai. Mudah kan? Untuk informasi, silakan hubungi kontak yang tertera di bawah ini. BAK siap membantu apabila Anda mengalami kesulitan dan memberikan informasi di dalam kegiatan administrasi akademik. Unima,
bergerak menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.